sebuah kapal survei atau penelitian laut hidrooceanografi yang baru dibuat untuk TNI Angkatan Laut Indonesia sedang menjalani uji pelayaran di Jerman. Selama proses itu, TNI AL ikut mengawasi secara ketat untuk memastikan kualitas, kinerja, dan kelayakan kapal sebelum nantinya dibawa pulang ke Indonesia. Para pencinta kapal perang dan laut Nusantara, kalian tahu nggak? Indonesia baru aja kedatangan satu kapal baru yang bisa bikin bangga siapapun yang cinta TNI AL. Namanya KRI Canopus 936. Dan percayalah, ini bukan kapal biasa. Kapal ini bukan cuma bisa berlayar, tapi juga bisa baca laut. Dari kedalaman, arus, sampai kontur dasar laut yang mungkin gak pernah kita pikirin waktu lagi main pasir di pantai. Nah, kapal ini baru aja berlayar di Neustädter Hafen, Bremen, Jerman. Iya, Jerman. Jadi jangan heran kalau nanti kapal ini wangi bratwurst pas pertama kali datang ke Indonesia. Tapi proses pembuatannya nih luar biasa banget. Bukan 1-2 perusahaan aja yang terlibat, tapi 3 besar. PP Palindo Marine dari Indonesia, Baking & Rasmussen, dan Fasmer dari Jerman. Mereka kerja bareng kayak grup musik. Ada yang pegang vokal, ada yang main drum, tapi semuanya tuh jadi satu karya yang megah banget. Kapal ini panjangnya 105 meter, beratnya 3.400 ton, dan bisa ngebut sampai 16 knot. Kalau di darat mungkin gak kelihatan cepat, tapi di laut itu udah kayak ngegas buat kapal sebesar itu. Bisa tahan 60 hari di laut tanpa ngisi bensin dulu. Dan bawa 90 orang plus 200 ton muatan tambahan. Bayangin aja, ini kapal bisa jadi hotel terapung versi militer, lengkap dengan alat-alat penelitian laut yang super canggih. Dan ini menarik loh, kapal ini diberi nama agar terinspirasi dari sebuah bintang yang sangat terang di salah satu rasi bintang. Jadi bisa dibilang kapalnya bukan cuma terang secara teknologi, tapi juga terang secara nama. Dan gak cuma buat riset, kapal ini juga punya dek helikopter loh. Walaupun belum ada hanggarnya sih, tapi bisa nampung heli dengan berat maksimal 12 ton. Jadi, kalau nanti heli mendarat, jangan heran kalau kapalnya agak miring sedikit. Namanya juga rumah di laut. Dari sisi pertahanan, KRI Canopus ini tetap punya gigi. Dilengkapi kanon 20 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Cukup buat ngusir gangguan tanpa harus panik pencet tombol SOS. Dan yang bikin makin keren nih, kapal ini punya teknologi bawah laut dan udara yang canggih banget. Ada AUV, yaitu kendaraan bawah air autonom, ROV, atau kendaraan kendali jarak jauh, dan UAV, atau drone udara. Jadi kapal ini bisa lihat ke dasar laut sambil ngintip ke langit. Komplit, atas bawah, semua bisa dijelajahi. Nah, ini menarik banget. Bagian lambung kapal dibangun di Batam oleh PT Palindo Marine. Bayangin, dari Indonesia dibangun, terus dikirim pai kapal pengangkut berat Roald Dockstar ke Lemwerder, Jerman, buat dipasangi sistem-sistem canggih dari Baking & Rasmussen. Kapalnya nyebrang lautan dulu, sebelum nanti pulang lagi ke rumah. Kayak anak rantau kuliah di luar negeri, pulang-pulang bawa gelar sarjana teknologi tinggi. Nah, semua ini juga hasil dari kerjasama dan transfer teknologi antara Indonesia dan Jerman. Jadi bukan cuma dapat kapal, tapi juga dapat ilmu. Tim dari TNI AL juga ikut ngawasin langsung proses pemasangan dan pelatihan di sana. Bayangin, 93 personel TNI AL belajar langsung di Jerman buat jadi awak kapal ini. Mungkin mereka sekarang udah fasih bilang, "Achtung, mesin siap jalan komandan." Kapal ini dirancang pakai desain ORV 100 dari Fasmer yang terkenal dengan kemampuan surveinya yang akurat banget. Nah, setelah semua latihan dan persiapan selesai, KRI Canopus 936 akhirnya siap berlayar pulang ke tanah air. Bayangin, kapal sebesar ini bakal menembus samudra, membawa teknologi canggih, awak kapal yang siap, dan tentu saja semangat Indonesia yang gak kalah besar.
Begitu sampai, kapal ini akan ditempatkan di Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL atau Pushidrosal. Disinilah kapal ini bakal mulai tugasnya, memetakan laut, memantau arus, meneliti kedalaman, dan memastikan kita punya data laut yang akurat dan terpercaya. Jadi, bisa dibilang, KRI Canopus ini nggak cuma kapal perang biasa, tapi juga mata, telinga, dan otak Indonesia di samudra. Dan jangan lupa sisi pertahanannya. Dengan kanon 20 mm, senapan mesin 12,7 mm, dan kemampuan observasi canggih, kapal ini siap menghadapi segala kemungkinan tanpa panik. Kalau ada kapal musuh nyelonong, KRI Canopus bilang, "Tenang, aku udah siap." Yang bikin bangga, kapal ini sepenuhnya hasil kolaborasi Indonesia dan Jerman. Tapi, bagian paling keren adalah kontribusi PT Palindo Marine. Dari pemotongan baja pertama, peletakan lunas, hingga peluncuran kapal, semua dikerjakan dengan keterampilan tinggi ala pembuat kapal Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal kebanggaan nasional dan kemampuan kita sendiri untuk membangun kapal kelas dunia. Bayangkan juga, para 93 personil TNI AL yang sekarang sudah mahir mengoperasikan kapal ini. Mereka sudah dilatih, paham sistem canggih di kapal, bahkan mungkin sekarang bisa bercanda sambil bilang, ini kapal bukan cuma bisa berlayar, tapi juga bisa baca buku laut. Dan akhirnya, KRI Canopus ini bakal menjadi simbol kekuatan, penelitian, dan inovasi Indonesia di laut. Ini kapal yang gak cuma menjaga kedaulatan, tapi juga membuka jalan bagi penelitian laut yang lebih dalam, lebih akurat, dan lebih berguna untuk masa depan bangsa. Jadi, kalau kalian penggemar kapal perang atau sekedar cinta laut Nusantara, kapal ini jelas harus jadi kebanggaan kita semua. Bayangkan teknologi, manusia, dan semangat nasional berpadu dalam satu kapal, siap menjaga laut, meneliti samudra, dan membuat kita semua merasa, wow, Indonesia keren juga ya. Selain tugas riset dan pengamatan, KRI Canopus juga bisa jadi rumah kedua bagi awaknya. Bayangkan 90 personel tinggal di kapal selama berbulan-bulan sambil mengoperasikan peralatan canggih seperti AUV, ROV, dan UAV. Bisa dibilang kapal ini bukan cuma kapal perang, tapi juga laboratorium terapung yang siap menjelajahi setiap sudut laut Indonesia. Dan ini bagian yang bikin tersenyum. Kapal sebesar ini ternyata bisa berbicara dengan laut. Bukan dalam arti mistis, tapi berkat teknologi hidro-oseanografi canggihnya, KRI Canopus bisa membaca kedalaman, arus, dan karakter dasar laut lebih cepat daripada kita membaca berita pagi. Jadi kalau laut punya rahasia, kapal ini yang pertama tahu. Kalau soal pertahanan diri, meski kapal ini utamanya untuk penelitian, jangan salah, KRI Canopus tetap punya taring. Dengan kanon 20 mm dan senapan mesin 12,7 mm, kapal ini siap menghadapi ancaman. Bisa dibilang ini kapal yang ramah tapi waspada, kayak tetangga yang baik hati, tapi tetap bisa bela rumahnya. Dan yang bikin bangga, KRI Canopus ini bukan sekedar produk impor, tapi hasil kolaborasi dengan keterampilan lokal. Lambung dibangun di Batam oleh PT Palindo Marine, lalu dilengkapi teknologi canggih di Jerman. Jadi kapal ini adalah simbol kerjasama internasional sekaligus kebanggaan industri nasional. Dan mari kita pikirkan para penonton, masa depan laut Indonesia kini semakin cerah. Dengan kapal ini, TNI AL punya alat yang lebih canggih daripada sebelumnya, yang bisa menjelajahi samudra, menjaga kedaulatan, dan mendukung penelitian ilmiah. Kapal ini juga jadi guru laut bagi awaknya, mengajarkan kedisiplinan, kerjasama, dan tentu saja rasa bangga terhadap negeri sendiri. Jadi, setiap kali KRI Canopus melintasi Laut Nusantara, bukan cuma gelombang yang bergerak, tapi juga semangat bangsa Indonesia bergerak bersama kapal ini. Dan siapa tahu, kapal ini juga bisa jadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin cinta laut, cinta teknologi, dan cinta tanah air. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.